Selamat datang di 50 hari di Game Blip, di mana aku menjadi seorang bajak laut terbaik di dunia, memberantas orang jahat, berburu bounty hunter, dan itu aja. Yowes, main. Blip. Nggak tahu game apa. Nama kita sudah Karma. Kita tinggal customize skin, color. Nih, ireng kayak gua anjing. Ya gua kayak gini lah gua. Kita pirangkan Naruto anjing, ada jerawat anjing. Wih, nih bajak laut. Kenapa ada koki ini? Oh, Luffy. Dan ini starter pack ya. Dan ini aja. Let's start the journey. Raja. Ya bagus, ini kita adalah Raja lautan. Setelah aku custom, aku memulai gamenya dari day 1. Lalu dapat koran yang memberitahu kalau es di Antartika mulai meleleh dengan cepat dan game dimulai. Di hari itu kakekku pulang dan aku menyambut kakekku. Kakekku senang karena aku punya rumah atau pulau baru. Tapi sekarang bajak laut sering terjadi di lautan ini dan bertanya apakah aku punya pertahanan di sini. Aku tidak punya sama sekali, jadi kakekku memberikan cannon dari kapalnya. Di depan sini bukan posisi yang bagus untuk cannon dan kakekku ingin melihat bagian belakang pulauku. Dan itu adalah posisi yang bagus karena ada bekas kastil kecil. Lalu kakekku harus pergi karena ada misi rahasia yang berhubungan dengan Octopus Outlaw. Dan aku disuruh untuk merekrut penjaga untuk pulau ini. Dan setelah itu aku bebas bergerak untuk menjelajahi game ini. Pencet C terdapat jurnal yang berisi quest tentang apa yang saja yang harus aku lakukan. Lalu terdapat bounty dan hadiahnya. Anjing, Lone Kraken. Lalu ada resep craftingan, ada inventory juga, stats karakterku, kru, dan kapal. Wow, ini kapal kita. Lalu ada menu crafting, spell, dan map. Di bagian bawah terdapat hotbar yang sudah dilengkapi dengan peralatan berperang dan menanam. Aku melihat sesuatu. Spoiler dikit, di game ini banyak item tersembunyi termasuk peti yang ada di bawah laut. Aku mendapatkan sebuah cincin yang langsung aku pakai. Lanjut pergi ke pulau bagian depan, melewati pohon-pohon. Lalu di rumahku terdapat surat yang berisi hadiah berupa bibit dari seseorang yang bernama Nala, Henry, dan Antonio. Lalu di sebelah rumahku ada seseorang yang langsung aku hire untuk jadi kru kapalku. Karena aku punya bibit gratis, jadi aku mulai menggali untuk menanam. Aku menanam umbi-umbian dan menyiramnya. Lalu aku masuk rumah. Rumahku isinya ada peti dan kasur tidur. Lalu ada surat dari Alfred yang punya masalah tentang jembatan dekat rumahnya dan menyuruhku memperbaikinya. Dan di pelabuhan ada orang yang bisa aku hire lagi, tapi kali ini bayar. Lalu aku pergi ke lautan. Woi, paus. What the fuck? Baru keluar rumah langsung ada pemburu paus. Sebelum aku samperin kapal tersebut, aku ambil botol yang tidak jauh dari sana, yang berisi quest. Langsung samperin kapal tadi, dan mereka menuduhku yang membuat paus tersebut pergi, dan aku langsung diserang. Beginilah battle di game Blip ini. Pencet spasi untuk masuk taktik mode, dan cara nyerangnya adalah dengan cara pencet karakter yang memegang meriam yang ikonnya ada di bagian bawah. Tembak. Dan langsung saja bidik bagian kapal yang ingin aku serang. Aku serang senjata musuh agar mereka nggak punya senjata sama sekali. BTW, di pojok kiri atas terdapat darah kapal kita, perisai, persentase menghindari serangan musuh, dan galon yang menggambarkan air yang ada di kapalku. Kapal musuh hancur, dan aku harus mengakhiri battle ini dengan pencet tulisan sail. Karakter dan kruku menambah XP. Lalu aku bisa memperbaiki kapal musuh menggunakan kayu. Tapi aku nggak punya kayu sama sekali. Tapi aku diberi pilihan yaitu benerin kapal, ambil equipmentnya, atau ambil item and gold. Aku ambil equipment kapal dan hanya bisa ambil satu saja dan ada presentasenya. Aku ambil cannon kecil tapi gagal, jadi aku nggak dapat apa-apa. Karena belum puas, jadi aku serang kapal yang lewat yang dengan mudah aku hancurkan. Aku dan kruku naik level dan ada pilihan skill. Kru kapal aku ambil water expert agar kalau kapal bolong bisa langsung bener, dan aku ambil banana expert yang fungsinya nanti kalian bisa lihat sendiri aja. Lalu aku berhasil mengambil wooden pump yang bisa aku pasang di tengah kapalku.
Dan karena naik level, jadi aku bisa naikin stat kruku dan karakterku. Lanjut aku explore lautan. Ada pulau di bagian atas. Lalu aku dapat quest untuk cari duit. Dan setiap quest lokasinya bakal ada di peta. Lalu aku ketemu pulau yang besar dan lanjut belayar ke sana. Pulau tersebut bernama Siblit. Sampai di sana, aku menyapa penjaga yang lagi tidur dan warga lokal. Lalu keliling bangunan ini yang isinya kosong, dan ada semacam monumen yang bisa aku interaksi, dan aku mendapatkan spell bola api, dan dapat quest untuk hire wizard. Lalu lanjut, aku melihat ada pasir yang kelihatannya beda sendiri, jadi aku gali dan aku dapat peti. Aku juga mining benda aneh ini yang ngasih aku copper ore. Lalu aku pergi ke bar. Di bar tersebut ada poster wanted. Lalu aku ngobrol sama kasir yang namanya Mutombo. Lanjut lagi aku pergi ke rumah-rumah yang ada. Ada rumah warga yang kosong. Lalu aku masuk ke bangunan yang miring ini. Di dalam sana aku disambut oleh seseorang yang senang karena aku datang. Dia ingin mengubah rumah ini menjadi community dan butuh bantuan dariku. Di community ini nanti aku bisa ngumpulin artefak. Lanjut lagi aku masuk ke rumah yang di tengah. Damn, rumah siapa nih gue masukin? Lalu aku pergi turun dan ngobrol dengan nenek-nenek yang sedang sibuk ini. Lalu aku masuk ke rumahnya dan ngobrol dengan Kira yang memberitahuku untuk cari blueprint agar aku bisa upgrade kapalku. Dengan Kira ini aku bisa beli meriam dan equipment kapal lainnya. Dan juga aku bisa beli kapal darinya. Lanjut lagi, aku pergi ke kanan. Terdapat mansion. Anjay, rumah gue ini, cok. Rumah gue di masa depan. Di situ juga aku dapat peti dari sungai ini. Dan sekalian juga aku buka peti yang tadi dengan cara lockpick. Aku cuma tinggal pencet mouse sampai kuning-kuningnya pas, kena warna hijau. Dan aku mendapatkan blueprint. Dan blueprint itu jadi tempat tidur. Lanjut, aku ngobrol dengan Wolfgang yang nawarin aku semangkuk sup. Lalu aku pergi ke kanan lagi, aku nemu peti yang isinya iron bar. Dan masuk ke rumah yang ada di sana, dan ngancurin vas, dan dapat gems. Mencuri. Di bagian bawah ada cannon yang belum jadi. Lalu aku pergi keluar rumah dan pergi ke kanan. Aku sampai di pantai, yang di situ aku dapat peti lagi. Lalu kembali ke mansion tadi, dan naik satu tangga, pergi ke kanan, aku berada di tempat lain. Aku masuk ke rumah yang ada di sana, dan tanpa sadar questku untuk nyari duit udah selesai. Dan aku dapat diamond. Lalu pergi ke kanan, dan naik ke puncak. Ada goa yang tertutup oleh batu, dan langsung aku mining. Tapi sebelum aku masuk, aku ke pantainya terlebih dahulu. Woi, ada sesuatu di jauh sana. Tak sampai tapi. Yaudah, mancing ikan aja. Hahaha. Lanjut masuk goa. Di sana gelap, lalu aku turun tangga dan ambil perhiasan yang namanya Wellstone dan dapat pickaxe. Lalu aku cek inventory, tapi nggak ada Wellstone yang barusan aku ambil. Ternyata dekat rumah tadi ada peti di dalam kolamnya, nggak kelihatan tadi. Dan aku mendapatkan sapphire. Pergi ke mansion dan turun tangga, lalu pergi ke kiri. Aku berada di tempat yang banyak hutannya. Di puncaknya ada tempat bersantai, dan di bawahnya ada batu yang menghalangi jalan. Lalu aku pergi ke rumah yang ada di situ, yang isinya gak ada orang. Lanjut turun ke bawah, dan aku mendapatkan spell. Dan ambil peti yang ada di air. Lanjut lagi pergi ke bagian kiri, dan ada rumah pohon, tapi jembatannya hancur, dan aku bisa benerin dengan kayu. Lalu kembali lagi ke tempat tadi, dan suasana sudah mulai gelap. Lalu pergi ke pelabuhan, dan pergi ke lautan. Lalu aku pergi ke pulau yang namanya Spirit Bay. Sabar dulu, gue lihat sesuatu nih. Aku mancing lautan dan dapat peti yang warna biru. Dan isinya ada cincin dan aku langsung pakai. Di pulau ini sudah ada orang yang datang. Mereka adalah Octopus Outlaw yang tadi dibilang oleh kakekku. Aku penasaran apa yang sedang mereka lakukan. Aku langsung pergi dari Spirit Bay dan ke Siblit lagi. Ternyata di sana bisa beli kru, equipment, item tanpa harus turun. Aku hire satu kru dan sekalian ganti nama setiap kruku. Wilson aja. Larry O'Brien. Let's go. Lalu aku sekalian beli kanan kecil yang nyerangnya cuma ke kru musuh. Oh ya, aku belum jelasin setiap stat yang ada. Heal itu darah, walk speed mobilitasnya, reload speed ya kecepatan reload, repair speed, kecepatan benerin equipment, termasuk juga kapal bolong, attack damage, attack melee, intelligence, kepintaran, kadang kru kita bisa ngancurin equipment karena kebodohannya, dan luck keberuntungan. Lanjut explore sekalian ilangin awan. Aku bisa mendarat di bagian belakang pulauku, dan bisa bikin equipment blueprint itu. Aku heal kapal dan kru,
Pergi ke ujung map dan terlihat peta dunia ini. Lalu aku samperin kapal musuh sekalian review senjata baru. Bisa dilihat kalau cannon kecil tersebut ngasih damage hanya 5, dan itu termasuk sakit. Kapalnya hancur dan aku ambil item dan dapat blueprint. Lanjut lagi explore pojok kanan bawah, di situ terlihat kapal yang hancur. Saat aku samperin, aku bisa benerin kapalnya, tapi butuh banyak kayu. Dan di kapal tersebut ada spesialnya, yaitu ada magic shield. Lanjut lagi menjelajahi sekalian ambil kayu kalau ada. Lalu tidur. Di hari kedua terdapat banyak kapal oktopus, dan entah bagaimana Mutombo bisa ngobrol sama aku. Dia bilang kalau kakekku butuh bantuan. Mutombo ngasih surat dan aku disuruh pergi ke Spirit Bay. Tapi sebelum itu, aku ambil kayu yang ada di sekitar dulu, dan lanjut pergi ke Spirit Bay. Sampai di sana, hari sudah malam, dan ada Mutombo yang bilang kalau kakek sudah menunggu. Aku langsung pergi ke pulaunya dan menyapa Clementine yang lagi nyantai di puncak bukit. Lanjut aku pergi ke kakekku. Tapi sebelum itu, di belakang ada sesuatu. Yes. Dan lanjut ngobrol dengan kakek dan nanya tentang surat itu. Dan kakekku nyuruh untuk menyembunyiinnya. Dan lanjut nyalain api unggun. Dan Clementine bergabung. Lalu kakekku bilang alasan orang-orang oktopus datang karena kakekku mencuri surat penting yang sedang aku pegang. Dan teman yang dari Red Coat mungkin tahu sesuatu tentang suratnya. Dan tiba-tiba Clementine menemukan gua yang tertutup batu. Dan tiba-tiba Mutombo lari minta tolong, dan datang banyak orang dari Octopus Outlaw. Ada bajak laut. Lalu kakekku berpesan untuk simpan suratnya baik-baik. Kakekku samperin orang-orang itu, dan mereka meminta suratnya, dan kakekku langsung membakar surat palsunya. Semacam surat. Pemimpin mereka marah, dan what? No. Dan setelah melakukan hal itu, mereka langsung pergi. Lanjut skip ke day 3. Dengan begitu, kakekku berkorban, dan akan ada pemakaman di Pulau Siblip. Lalu aku memulai hari dengan bertemu Manton, yang memberitahuku seorang wanted. Bisa dibilang seekor wanted. Lanjut aku nyiram tanaman dahulu, dan ngambil peti yang ada di pantai. Ada orang yang bisa aku hire, tapi kapalku penuh. Lalu aku berlabuh untuk pergi ke Siblip, dan sudah banyak orang di sana. Dan ada Clementine yang merindukan kakeknya, dan dia ingin ikut aku berlayar untuk balas dendam. Tapi aku menyuruhnya untuk tenang, dan nanti diomongin lagi setelah pemakaman. Lalu Clementine memberiku map agar aku tidak tersesat di pulau ini. Lalu aku ngobrol dengan Mutombo yang memberitahuku tempat pemakamannya. Lalu aku pergi ke mansion kuning itu, dan di sana ada Clementine dan Nora. Nora merasa kasihan dengan Clementine yang harus kehilangan kakeknya. Lalu lanjut lagi, aku pergi ke pantainya, dan sudah banyak orang di sana. Dan dimulailah pemakaman. Setelah itu, aku langsung terbangun di day keempat. Keluar rumah dapat surat yang isinya promosi toko. Lalu aku samperin orang yang ada di pelabuhan. Bisa dibilang dia adalah kuli yang nawarinku jasanya untuk upgrade pulau ini. Aku setuju dan dia mulai bekerja. Lalu aku berlayar dan ketemu kapal yang ada icon kertas di atasnya, yang artinya dia adalah wanted. Tapi aku belum siap, jadi aku lawan yang lain terlebih dahulu. Lanjut kumpulin kayu, sekalian aku samperin kapal rusak kemarin dan memperbaikinya. Naikin stat si Larry, lalu aku ke Siblip, dan tiba-tiba aku dipanggil oleh wanita ini. Katanya jasa tukang paketnya sudah ada, tapi lagi kekurangan kru. Jadi aku ditawarin jadi tukang pos. Lalu aku masuk ke kantor posnya, dan banyak quest antar paket. Lalu aku pergi ke community, dan bicara ke Jasper. Dan di situ aku bisa buka peti dengan instan. Lalu aku pergi ke daerah mansion.
Ya di properti orang pun bisa aku hancurin pohonnya. Lanjut aku pergi ke jembatan rumah pohon untuk memperbaiki jembatannya. Dan juga pakai blueprint ini. Dan aku bisa bikin bronze cannon. Lalu aku ingin masuk mansion, tapi aku harus temenan sama pemiliknya. Jadi aku pergi dari Siblip. Aku juga sekalian hire kru John Wick. Lalu aku cari musuh sekalian review kapal baru yang ada shieldnya. Dan kapalnya pun hancur. Tapi masih ada musuh yang naik ke kapalku. Jadi aku harus buy one dulu baru bisa sail. Dapat bom hasil looting, lalu aku pergi ke Spirit Bay dan membuka dan masuk ke goa yang pas itu ditemuin. Di dalam sana ada semacam puzzle yang coba aku selesaikan tapi gagal. Jadi aku pergi ke lautan dan samperin Momo, si Wanted. Di kapalnya terdapat satu senjata bawaan dan otomatis nembak. Jadi dengan mudah aku hancurkan. Aku ambil koin kolektor untuk si John biar dapat banyak duit. Dan aku baru tahu ternyata kita bisa kasih barang ke kru biar mereka senang. Dengan begitu, wanted pertamaku sudah kukalahkan dan kapalnya bisa aku gunakan. Balik lagi ke Siblip untuk ambil misi antar paket dan barangnya harus ditaruh di kapal. Lalu aku pergi keluar dari area ini agar aku bisa ke area lain, tapi aku harus menghadapi bajak laut yang menunggu. Aku menghadapi kapal yang pertama dan mereka hancur. Tapi setelah itu aku mundur, walaupun nanti kruku pada ngambek. Jadi aku heal dulu dan bermalam di kapal. Lalu ada berita tentang anjing yang hilang. Aku kasih barang ke kruku terlebih dahulu agar mereka nggak ngambek. Lalu lanjut untuk membuka area baru. Aku ambil jalan yang ikonnya peti. Lalu lanjut lagi lawan bajak laut, tapi di tengah pertarungan mereka mau damai. Yang aku tolak dan langsung hancurinnya. Di sini aku benerin kapal musuh, tapi isinya kosong. Jadi aku lanjut aja lawan yang terakhir, dan easy banget. Terbukalah Barrel Waters. Aku naikin stat Larry, dan lanjut cari pulau terdekat. Di situ aku langsung menyapa Miss Mary, dan tiba-tiba ada orang yang datang. Dan menyerang kami. Dijatuhi atom ya. Miss Mary marah dan aku langsung dapat poster wanted, namanya Pete. Aku ambil peti air yang warnanya hijau. Masuk rumah dan naik bukit tersebut dan dapat spell dan langsung pergi. Lalu explore area ini dan ketemu pulau lagi yaitu Barrel Bay yang berjualan senjata barrel. Aku berkunjung ke sana. Sesampainya di sana, aku diajak ngobrol oleh barrel ini. Katanya mantan krunya ada yang berulah dan aku disuruh menghentikannya dan dapat wanted bae. Lalu aku pancing peti warna merah dan dapat gold bar. Lalu aku ngobrol dengan warga yang ada di sana. Katanya Bubble Boy menghilang dan aku disuruh untuk mencarinya. Di bawah ada goa yang dihalangi batu. Aku hancurin pakai bom pun gak ngefek. Jadi aku pergi dulu. Explore sisa area yang terawani. Lalu aku pulang ke areaku dan pergi ke Siblip. Lalu aku samperin Clementine, mengeluh kalau aku jarang ngobrol sama dia dan dia ngasih sesuatu. Kraken! Clementine pengen ikut nangkep Kraken tersebut. Kocak! Dan aku nemu blueprint yang jadi Drake Cannon. Lalu aku masuk ke kandang anjing dan nemu peti yang isinya gold bar. 8 anjing dapat dari tempat anjing, cok. Lalu pergi ke tempat rumah pohon dan jembatannya sudah jadi. Lalu aku mining batu ini, terus keluar suara. Suara tersebut menyuruhku untuk pelan-pelan. Pas hancur, monumennya bercahaya. Seolah-olah gue tahu itu ada sesuatu di situ. Iya sih, aneh tiba-tiba ada batu sini. Dan aku dapat spell slow. Lalu aku naik ke rumah pohonnya. Aku ketok pintu, yang jawab malah bercanda. Si orang gila. Lalu aku ngobrol dengan wizard itu dan mendapatkan magic ship battle. Lalu aku pergi keluar rumah pohon itu dan pergi ke rumah ini. Dan orangnya jual banyak bibit. Lalu aku gali-gali yang ada di pasir dan dapat peti hijau. Di pantai aku hancurin kendi dan dapat gem.
Gali-gali di pantai, dapat 2 peti. Aku buka semuanya, aku dapat bibit, juga blueprint, yang jadi prison dan cannon. Aku pergi pulang, dan terdapat seseorang dan kapalnya berlayar ke pulauku. Sebelum samperin dia, aku baca surat yang isinya terima kasih dari Alfred. Lalu aku ngobrol dengan orang tadi, namanya Alejandro. Dia adalah penjual kapal. Aku lihat-lihat kapal jualannya, tapi mahal. Lalu aku siram tanaman, dan pergi setor barang ke chest di rumah. Lalu pergi tidur. Lalu di luar rumah ada seseorang bernama Kanji. Dia di sini nawarin jasanya untuk bangun bangunan di pelabuhanku. Lanjut aku siram-siram lagi, lalu dapat peti, dan aku buka isinya blueprint, dan menjadi mortar. Lalu pergi keluar area untuk challenge rescue member. Sama seperti kalau aku buka area baru, aku harus lawan para bajak laut yang menunggu, dan milih jalannya. Lanjut aku melawan bajak laut yang lumayan kuat. Kita saling hancurin perisai, dan inilah cuplikan ketika intelijen kruku kecil. Ada kemungkinan kecil kalau kruku ngancurin equipment karena dia bodoh. Walau musuh kuat, tapi kapal mereka hancur karena es. Aku mau ambil cannon api ini tapi gagal. Lanjut lagi aku dapat emerald dan lawan musuh dengan tingkat kesulitan 2 tengkorak. Musuh punya senjata gurita yang bisa terbang, tapi berkat aku punya skill banana expert, jadi aku bisa gagalin gurita tersebut. Musuh mulai melawan balik dengan cannon racun mereka. Lanjut lagi, musuh tinggal sendiri dan aku kill dia. Dengan membunuh semua kru musuh, otomatis aku dapat kapalnya tanpa perlu diperbaiki, dan aku ambil cannon racunnya. Dan dapat. Aku langsung simpan cannonnya terlebih dahulu, dan dapat item dan koin yang banyak. Lalu aku selamatin kru tersebut. Karena kapal penuh, jadi salah satu kru aku simpan di botol, dan ambil kru baru. Dia punya stat bawaan yang bagus. Lalu aku jual beberapa item, dan pergi tidur. Karena sudah seminggu, para kruku minta bayaran. Moodnya pun akan berubah tergantung seberapa banyak bayarannya. Tapi aku memilih untuk tidak bayar mereka sama sekali. Dan muncul berita yang berisi kalau Octopus Company masih berburu paus untuk diambil oilnya. Lanjut, bisa dilihat icon kruku pada marah karena aku nggak ngasih bayaran. Aku kasih mereka gold, tapi anehnya mereka nggak suka. Lalu kembali ke rumah. Di pelabuhan sudah ada bangunan yang kemarin aku pesan, namanya Tavern. Di dalamnya ada si Kanji, dan dia nawarin untuk upgrade tempat ini. Lalu aku samperin Alejandro, lalu beli kapal baru. Aku langsung pindahin barang-barangku, dan mengganti namanya menjadi... Aku langsung pergi keluar area untuk challenge blueprint. Dan terlihat kruku yang kerjanya jadi lambat karena pada pundung. Oh ya, berkat kapal baruku, jadi ada slot tambahan untuk meriamku, dan ngalahin musuh jadi lebih mudah. Sampai-sampai di pertarungan terakhir, musuh mau damai aja. Aku menerimanya dan kruku naik level. Aku ambil skill healing dan looting, dan dapat blueprint, naikin stat kru kapal, lalu pulang untuk menggunakan blueprintnya, dan jadi Thunder Baler. Dan jadi Thunder Barrel. Aku bikin penjara kecil lalu tidur. Lanjut aku siram-siram tanpa mengetahui kalau itu sudah bisa panen. Lalu pergi ke Seablip dan store artefak yang aku dapat. Lalu aku pergi ke barrel water. Ada yang tenggelam. Aku samperin orang tenggelam itu dan jadilah kruku. Mumpung kapalku kurang orang. Lalu aku samperin kapal selam yang itu adalah wanted. Dia cuma sendiri di kapal selam tersebut yang cuma ada tempat healing sama setir. Tapi dia masih bisa nyerang dengan cara masuk ke air dan muncul banyak barel. Sekali lagi dia nyerang pakai barel yang gede dan membuat kapalku bolong, dan air yang ada di kapalku sudah hampir membuat kapalku tenggelam. Tapi untung saja aku bisa menghancurkan kapalnya sebelum dia bisa menyerangku. Aku looting dan dapat lumayan, dan dengan begitu Bai sudah termusnahkan. Aku dapat kapalnya dan rewardnya juga. Lanjut aku hajar para bajak laut untuk naikin level dan nyari looting yang banyak. Lalu aku ke Miss Mary, gali-gali dapat peti dan isinya blueprint. Terus jadi medium cargo room. Lalu tidur, lalu kembali berburu bajak laut untuk naikin level kru baruku. Lalu aku mau menjelajahi area baru. Kali ini tingkat difficulty musuh 2 tengkorak semua, tapi masih bisa aku kalahkan. Lanjut aku lawan yang tangguh dengan orang di kapal musuh. Mereka bisa ngasih sedikit perlawanan, tapi percuma, aku kan kuat. Hehe. Lanjut lawan yang terakhir. Cuma musuh ecek-ecek, plus musuh ada yang naik ke kapal.
Setelah looting, aku sampai di Red Coat Territory, wilayahnya bajak laut bendera merah. Aku langsung save dulu. Lalu ada berita kalau tukang mail ditenggelamin iceberg. Lalu aku explore, ada pulau bekas tambang. Aku ambil chest dan masuk ke dalam goa. Dan di dalam sana aku diserang kelelawar. Aku langsung keluar goa dan pergi dari pulau ini. Aku pulang ke pulauku terlebih dahulu untuk healing dan balik lagi untuk explore. Lalu aku ketemu pulau harta karun. Pulau tersebut dijaga oleh kalian. Hehe, buaya tuh. Dan aku buka peti yang ada di sana dan dapat diamond. Sekalian juga aku buka peti yang aku simpan dan keluar manusia. Bisa aku rekrut tapi kapal penuh. Lalu aku naik tangga dan ambil spell. Lanjut lagi explore sekalian looting. Lalu aku ketemu pulau yang gede banget dan ketemu kapal. Aku langsung pergi ke pulau gede ini. Redford. Halo, di sana ada rumah. Aku tebang-tebang dulu. Rumah yang ada di sini gak bisa aku masukin. Lalu ke kiri dan disamperin oleh kesatria. Namanya Knightley. Dia ngasih tahu kalau di sini bahaya karena ada naga. Aku nggak percaya perkataannya, tapi si Knightley ini udah diutus untuk melindungi goa ini. Karena aku dilarang masuk goa, jadi aku looting aja yang ada di sini. Lalu aku pergi dari sana dan lanjut explore sisa awan yang ada di area ini. Dan di ujung ada pulau penjara. Aku sampai di sana, aku ambil chest dulu dan ngobrol-ngobrol. Dan pergi lagi. Lalu pulang untuk panen-panen tanaman yang udah jadi. Lalu bekas tanahnya aku tanam pohon-pohon. Lalu aku ke bangunan ini yang isinya penjual kapal. Termasuk kapal wanted yang sudah aku kalahkan. Lalu save. Setelah itu, aku mau nyoba equipment prison. Fungsinya setelah aku kalahkan kapal musuh, aku bisa penjarain salah satu dari mereka. Karena mereka harganya murah semua, jadi aku skip. Lalu aku keluar area itu untuk melawan bos. Tapi harus lawan kroco-kroconya dulu. Aku naik level dan ambil skill lagi. Skip hingga lawan bosnya yang seorang penyihir. Dan ternyata dia adalah salah satu wanted. Aku langsung pulang untuk bakar iron. Lalu aku ganti penjara ini dengan thunder barrel. Lalu nanam ubi dan tebang pohon. Lalu kasih kruku hadiah. Kembali ke Siblip, aku ambil karang di pantai. Lalu masuk gua lagi dan dapat gigi vampir. Lalu karena itu tipe item atau artefak, jadi aku pergi ke community untuk store barang. Tapi ternyata gak termasuk di sana barang itu. Dan baru sadar ternyata semua tempat yang melambangkan buku ini semuanya sama aja. Terus kenapa dibikin ada 3? Seolah-olah ada 3 tipe item yang harus di store. Lalu aku jual penjara yang aku simpan. Lalu aku sisakan 1 slot untuk paket. Aku langsung pergi ke lokasinya dan samperin pulaunya. Aku dapat imbalan dan pergi pulang untuk siram-siram tanaman. Lalu simpen sebagian item karena mulai penuh. Kembali ke Siblip untuk ambil misi paket. Aku ke tempatnya yang masih satu area denganku, tapi dia di kapal. Setelah itu aku langsung save. Lalu muncul berita kalau ada orang yang bisa ngangkat batu segede rumah kecil dengan mudahnya. Pergi lagi ke rumah untuk ambil iron yang sudah jadi, lalu suruh upgrade tavern ini. Lalu pergi lagi ke Barrel Water untuk looting dan lihat-lihat apa yang dijual di sana. Aku juga sempat dapat blueprint dari sana dan jadi cannon. Dan segini banyak resep equipmentku. Lanjut, aku ternyata bisa beli equipment di tengah challenge. Lalu lawan boss terakhir yang masih dibilang easy. Kalau kapal bolong pakai skill water expert langsung tertambal. Dan kapal musuh hancur. Aku looting dan ambil imbalannya. Lalu aku save and sleep dan ternyata week 2 sudah berakhir dan aku disuruh bayar mingguan. Aku kasih mereka bayaran agak tinggi, jadi mereka nggak ngambekan lagi. Lanjut ke Siblip untuk beli pelampung bebek, agar kalau kapalku hancur, kruku nggak mati. Lanjut aku membuka area yang belum dibuka. Musuh pertama pengen damai, tapi dia gak ngasih imbalan apa-apa, jadi aku ledakin aja. Lalu langsung lawan yang terakhir. Setelah menang, aku pengen ngambil cannonnya, tapi gagal. Sampailah aku di Pink Sea. Aku keliling sedikit dan ada pulau di tengah area ini. Dan mereka jual cannon yang bagus tapi mahal. Tapi sebelum itu, aku mampir dulu ke pulaunya. Tapi di pelabuhan itu ada batu berat. Tapi untungnya ada pesumo, dan dia ngangkat batunya dengan sangat mudah.
Pesumo yang namanya Akasho ini bakal ngajarin aku cara mindahin batu berat kayak tadi. Tapi aku dikasih misi untuk nganterin surat ke Big Mama Barrel. Aku ambil peti dan buka peti yang isinya blueprint. Lalu aku masuk ke rumah. Aku mencuri. Di pulau ini aku bisa rekrut wizard, tapi kapalku penuh jadi aku simpen satu kru dulu. Tapi saat aku rekrut wizardnya, masih gak bisa karena gak ada mana room. Di kiri aku lihat peti yang isinya diamond. Lalu aku masuk rumah orang dan lanjut lagi explore di area ini. Dan di area ini cuma ada satu pulau tadi. Lalu pulang untuk isi darah dan bakar iron. Masuk ke tavern yang isinya sudah sangat luas dan aku bisa upgrade lagi. Aku pergi ke Barrel Water untuk pergi ke Barrel Bay. Di sana aku ingin ngasih surat dari Pesumo untuk Big Mama, tapi aku gak dibolehin nemuinnya karena dihalangin. Mungkin karena misi Bubble Boy belum selesai. Lalu aku pergi ke Pingsi untuk beli cannon mahal ini dan atur-atur sedikit posisi kruku. Lalu aku selamatkan kru member dan kru ini punya stat yang sangat bagus, jadi aku ambil. Lalu save and sleep. Lalu pergi ke pulauku untuk ambil iron dan siram-siram tanaman. Lalu gali pasir, dapat kepala lama. Lalu aku lawan musuh sekalian naikin XP kru baru. Lalu aku save dulu karena mau buka area baru. Kru baruku dapat skill yang bisa benerin equipment secara instan. Dan sekarang aku melawan musuh dengan 3 tengkorak. Mudah saja aku tinggal incar equipment musuh. Tapi tiba-tiba ada mermaid yang bernyanyi dan bikin kru kapalku jadi kena stun. By the way, cannon baru ini bisa bikin kapal bolong. Musuh pengen damai tapi aku cuekin dan hancurin kapalnya. Looting kapalnya dan sampailah di pirate territory, areanya bajak laut. Di sana aku buka awan-awannya dan ketemu kapal yang hancur. Tapi pas aku mau looting kapalnya tenggelam. Lanjut lagi explore, aku ketemu salah satu wanted. Lanjut lagi ketemu pulau tapi aku save dulu. Lalu masuk ke pulaunya. Di situ aku ambil spell dan lawan kadal ini. Mancing peti dan ambil peti yang ada di atas. Lalu aku gunakan semua blueprint yang ada. Lanjut lagi berkeliling dan dipepet sama salah satu bajak laut ini. Naikin stat kru, lanjut lagi explore, aku masuk ke pulau harta karun. Langsung mining dan ambil peti yang isinya blueprint rare. Ambil peti di laut juga dan ambil spell. Keluar pulau lalu save. Dan samperin wanted. Di kapal musuh dia cuman sendiri, tapi dia punya burung yang banyak. Shield musuh aku hancurin dan burung-burung dia dateng. Dan jatohin banyak bom. Tapi akhirnya kapal musuh bisa hancur. Wanted Pit pun kalah. Kapalnya aku dapatkan, lalu aku challenge untuk ambil blueprint yang rare, dan ini cuplikannya. Walau berat, tapi tetap saja harus kuat. Lalu aku pergi ke Seablip untuk beli cannon yang bagus. Oh ya, aku juga ada beli mana room. Jadi aku ke Pingsi dan ke pulaunya. Lalu rekrut wizard ini. Aku atur posisi wizardnya. Oh ya, aku spell sedikit spell-spellnya. Clean floor, biar lantai bersih. Scarecrow, untuk sabotase burung musuh. Slow, ya slow. Shield, ya shield. Fireball, bola api. Gold rush, nggak pernah pakai. Damage curse, musuh kena double damage. Meteor, ya meteor. Aku kasih kruku hadiah dulu, lalu tes wizard ini. Di atas gambar wizardnya ada buku spell, dan mananya harus nunggu dikumpulin dulu. Belum juga nyoba spellnya, kapal musuh hancur. Aku pulang untuk simpen barang, lalu save. Dapat berita kalau Octopus Company kerjasama dengan Redcoat. Lalu aku ingin buka area baru, pastinya harus menghadapi bajak laut dulu. Aku juga sempat menggunakan spell bola api. Dan kapal musuh hancur. Lanjut lagi lawan Redcoat, yang pastinya bukan tandingan untukku. Aku heal dulu, lalu lawan yang terakhir. Karena struktur lawannya sama, jadi pasti menang lah. Tapi ada momen dimana aku diserang sama tentacle. Tapi tetap menang. Dan sampailah di Warzone.
zona perang. Aku berkeliling sedikit, habis itu pulang dulu untuk benerin kapal. Lalu challenge dulu untuk ambil blueprint, skip aja karena pasti menang dan dapat blueprintnya. Ambil copper, lalu masak copper lagi, save lagi, ternyata sudah minggu akhir, jadi aku bayar aja kruku yang paling mahal, kan aku orang kaya. Lalu dapat berita yang nggak tahu artinya apa, lalu aku buka area lain. Di sini kapal musuh hancur, tapi satu musuh naik ke kapalku, terus bikin semua sekarat. Jadi ketika pengen melawan musuh yang terakhir, aku mundur dulu, karena sekarat semua. Aku heal dulu, lalu ambil crew member, yang ternyata cupu. Lalu aku save dulu dan mau selesain misi dulu. Aku ke Seablip, lalu ke rumah paling ujung kanan atas. Di situ ada barrel kecil yang tulisannya Bubble Boy. Aku ambil itu lalu pergi ke Barrel Bay. Lalu tunjukin barrel tadi ke Barry. Aku bilang kalau tadi ketemu di depan rumahnya Matteo. Lalu Barry ngumpulin semua orang dan aku dapat Wellstone. Dan mereka semua pergi. Aku langsung pulang untuk panen-panen dan minta upgrade tavern ini. Kembali lagi ke Spirit Bay untuk masuk ke goanya. Dan di sana aku berusaha untuk memecahkan puzzle ini dan akhirnya jadi. Aku membuka area bagian bawah goa. Di situ aku dapat diamond, spell, dan wellstone. Kembali lagi ke rumah untuk simpen barang dan tidur. Mumpung ada challenge blueprint, jadi aku ambil dulu. Dan di Barrel Bay juga ada peti tersembunyi yang isinya blueprint. Aku pakai blueprint semuanya, lalu ke Miss Mary dan bilang kalau aku sudah balaskan dendamnya. Lalu ke tempat pos untuk ambil misinya. Pas aku ke daerah kanan dan balik lagi ke dermaga, ada cutscene. Di situ Big Mama marah ke Matteo karena anjingnya diambil. Aku datang untuk melerai. Matteo bilang kalau ini anjingnya. Tapi Big Mama memaksa untuk ambil anjing tersebut secara paksa. Nice transition. Matteo pun sedih kehilangan teman satu-satunya. Gue temennya dia, cok. Apa dah. Lalu aku kembali berlayar untuk antar paket di Warzone. Di situ aku cari kapal yang menerima paket. Sekalian bukain awan-awan ini. Tapi walaupun awan putihnya hilang, tapi masih ada awan gelap yang bikin penglihatanku kurang dan aku nabrak-nabrak terus. Jadi aku pulang dulu untuk healing dan lanjut lagi ke sana. Dan ketemu kapalnya dan dapat imbalannya. Aku pulang untuk taruh barang dan pakai blueprint sekalian juga aku buka satu inventory equipment dan di sini tavernnya sudah full upgrade. Di sini aku ingat dengan misi yang pesumo yang waktu itu. Jadi aku langsung ke Big Mama untuk ngasih suratnya. Misi tersebut selesai. Sebelum laporan, aku ambil blueprint terlebih dahulu. Lanjut ke Pingsi untuk laporan dan aku diajarin cara angkat batu. Aku balik lagi ke Barrel Bay untuk mindahin batu ini. Lalu masuk gua di sana. Di dalam sana aku dapat spell hujan oli. Lalu manjat tangga, aku ketemu peti. Lalu di bagian paling bawah ada semacam kapal selam gede. Dia adalah seorang wanted namanya Behead. Lalu dia kabur pakai kapalnya. Aku keluar area dan ada challenge blueprint. Jadi aku ambil terlebih dahulu. Lalu aku ke Seablip dan ke area yang ada batunya. Aku dorong dua batu ini jatuh ke lubang dekat sana. Jadi aku bisa jalan ke bagian kiri. Di sana ada chest yang di darat dan juga di air. Isinya ada blueprint epic dan pas aku pakai jadilah cannon yang udah aku punya. Lalu keluar pulau untuk save and sleep. Lalu aku ke area Redcoat, aku looting-looting terlebih dahulu. Lalu ke pulau yang belum aku jelajahi. Aku masuk guanya dan bantai kelelawar tersebut. Lalu turun menggunakan lift. Lalu aku dapat spell shield yang lebih GG. Lalu ada tempat manjat di atasnya, ada chest. Dan pintu gua menuju bagian lain dari pulau ini. Aku masuk lagi untuk turun lift lagi, lalu keliling untuk mendapatkan wellstone. Dan ada jalan keluar juga. Setelah buka chest, aku langsung pergi. Pulang untuk healing dan bakar iron dan save lagi. Lalu aku cari Behead untuk menghancurkan dia. Sama seperti Bae, dia menggunakan kapal selam. Dia nyerang juga harus nyelam dulu dan keluar banyak barrel bom. Tapi tetap saja aku menang dengan mudah. Aku looting kapalnya dan ambil imbalannya.
lalu pergi ke goa yang dijaga Knightley. Aku masuk ke sana, Knightley kaget karena aku berani dan aku masih bisa hidup. Knightley masuk ke goanya, dan kaget karena naganya jadi batu. Lalu di naganya ada note yang tertulis kalau Knightley disuruh untuk jaga pulau ini. Aku explore goanya dulu dan dapat spell Lakers. Lanjut lagi aku ketemu peti, lalu naik tangga sampai benar-benar ke atas. Dan di situ ada goa keluar. Aku pergi ke bagian kiri, ada banyak orang redcoat. Lalu mau ke istana ini, aku langsung dikepung. Lalu mereka manggil rajanya. Lalu aku dituduh kalau aku adalah pencuri. Aku cuma jawab kalau aku tersesat, dan salah satu dari mereka ngeliat goa tersebut. Lalu Raja Jameson menyuruh untuk tutup goanya dan suruh melenyapkan aku. Tapi aku beralasan kalau aku bawa surat. Lalu aku digeledah, tapi suratnya nggak bisa dibaca. Lalu aku bilang kalau aku adalah mata-matanya dia. Lalu aku disuruh kasih tahu kode rahasianya. Aku nggak tahu, jadi aku mau dipenjara. Aku dipenjara di kapal bekas di tengah laut. Lalu aku meloloskan diri dari penjara tersebut dengan lockpick. Ambil dulu peti yang ada di sana, lalu pas mau kabur, ada yang datang dengan sampan. Dia adalah Knightley. Dia khawatir karena aku nggak keluar dari goa itu. Lalu aku akan dibawa ke rumahnya untuk istirahat. Ternyata sudah akhir minggu, dan aku bayar keruku yang termahal. Lalu ada berita tentang istana Jameson yang kedatangan maling, yaitu aku, hehe. Aku terbangun di rumah Knightley, dan aku langsung curi isi bangunannya. Keluar rumahnya, Knightley lagi santuy sama orang lain, namanya Jasper. Dia terkesan karena aku bisa ngalahin naga, dan aku bakal disaranin kalau aku mau jadi kesatria di sana. Aku langsung pulang untuk ambil iron ini, lalu ganti cannon ke cannon yang bisa stun musuh. Lalu ada surat dari Knightley, intinya dia berterima kasih dan ngasih hadiah, dan suruh ketemuan lagi, kapan-kapan. Kasih kruku hadiah, lalu buka area baru. Dan di situ aku nggak ngelawan bajak laut, tapi lawan goblin. Dan di sekitarnya ada platform yang menghalangi seranganku, tapi tetap menang. Lanjut lagi, akhirnya aku lawan manusia lagi. Lalu lawan yang terakhir, lawan goblin lagi, tapi masih easy. Dan sampailah aku di area goblin. Di situ ada banyak batu dan es. Aku terpaksa nabrakin kapalku untuk buka jalan. Aku pulang karena sekarat, lalu tidur. Lalu aku rekrut kru member 3 tengkorak, tapi malah dapat yang culun. Jadi aku buka area yang lain lagi. Di pertarungan ini, aku dapat harpoon cannon. Lalu lawan yang terakhir dan menang dengan mudah. Dan sampailah di area Blue Coat. Aku keliling bagian atas, terdapat pulau es. Dan aku langsung ke sana. Di sana aku dapat spell es. Dapat diamond juga dari chest. Lanjut lagi. Ternyata areanya luas banget. Dan ada pulau utamanya di sini. Aku mendarat di sana. Aku bisa beli iron. Aku beli beberapa. Aku mampir di sana. Aku disamperin oleh orang ini. Katanya salah satu pekerjanya ada yang rusuh dan aku harus ngalahkan dia. Namanya Fishhead. Di sini aku tidak bisa buka rumah yang manapun. Aku lihat lokasi wantednya Fishhead tapi tidak ada di peta. Kayaknya ada di area yang belum aku buka. Aku langsung buka awan sisanya. Aku save terlebih dahulu biar aman. Dan lanjut lagi keliling area ini. Aku ketemu pulau di ujung area ini. Apanya Luffy ini? Aku masuk ke rumah yang ada di sini dan ngobrol sama dia. I'm Luffy, beneran Luffy anjing, Luffy. Aku dapat jaring biar aku bisa ambil ikan yang banyak. Aku ambil peti yang di atas dan yang di laut. Aku hilangin awannya sampai tidak tersisa dan save and sleep. Lanjut aku ke area goblin karena belum aku jelajahi. Di sana ada pulau harta karun. Aku langsung ambil semuanya yang ada di sana dan dapat spell bintang jatuh. Aku buka peti dapat bibit, lalu pulang untuk isi darah dan balik lagi. Aku ketemu pulau goblin. Looting-looting dulu di sana, lalu ada spell magnet. Dan udah itu aja.
Lanjut lagi, kita ketemu pulau lagi. Aku dapat gold dari peti ini dan ada blueprint epic. Jadilah mortar monyet. Dan di atasnya ada spell max luck biar max win. Lanjut lagi jalan. Aku baru sadar kalau ada peta dari Clementine. Lanjut lagi ada pulau lain. Mancing peti yang isinya blueprint epic. Dan itu adalah bomber monyet. Lalu masuk ke gua ini yang kelihatannya kecil. Tapi di bawah aku bisa gali dan gali lagi. Aku dapat spell remove gas. Lalu di kiri masih bisa aku gali dan ada chest isinya ruby. Lanjut explore lagi, aku nemu pulau lagi. Aku looting dulu chestnya. Lalu ambil spell namanya silence dan dapat blueprint epic lagi. Sekarang aku dapat equipment ikan buntal. Lalu aku buka sisa awannya. Dan itulah semua area ini. Aku pulang untuk tidur. Aku langsung lihat map, siapa tahu ada blueprint. Kalau ada, langsung aku gas. Dan juga sekalian aku buka area baru. Sekarang lawan mulai kuat-kuat semua. Tapi lootingannya juga makin GG. Sampailah aku di area yang banyak es. Aku explore dulu dan ketemu pulau. Aku kesana dan ketemu orang yang ngasih aku tugas untuk bantai wanted ini karena dia adalah bagian dari researchnya. Fury. Solid. Aku buka blueprint yang ada, lalu masuk ke rumah yang kosong. Dan sesuai info, Kapten Fury ada di sebelah area ini. Lalu aku isi darah dan balik lagi ke situ, dan save. Aku sempat ganti kapal, tapi ternyata nggak efektif, jadi balik lagi ke setelan awal. Balik lagi ke map, ada blueprint, skip karena pasti dapet, lalu aku save biar mapnya reset dan aku bisa ambil blueprintnya. Dan beruntung ada blueprint yang epic. By the way, isi battlenya aku skip biar cepet dan pasti menang juga. Aku pulang untuk gunain semua blueprintnya. Lalu save terlebih dahulu dan berburu blueprint lagi. By the way lagi, di sini aku nggak ada misi sama sekali. Karena hal itu pun aku jadinya pakai beberapa hari untuk berburu blueprint. Dan di sini posisinya aku sudah ngumpulin semua blueprint yang biasa, tapi tetap dapet dan pas digunain cuma gini jadinya. Aku ke rumah untuk store item dan giveaway ke kru dan pergi tidur. Dan inilah hasil jeripayahku ngumpulin blueprint equipment. Aku juga menggunakan kapal Redcoat yang punya slot equipment yang banyak, biar ada satu slot senjata yang bisa nyerang otomatis. Di sini aku dapat blueprint legendary. Dan karena gak ada kerjaan, jadi aku jadi tukang paket. Lalu blueprintnya aku gunakan dan jadilah senjata favoritku. Ini senjata OP banget, gak bohong. Aku bakar Aku bakar iron terlebih dahulu, lalu antar paket 1 dan paket 2. Aku save dulu, lalu ambil iron, dan langsung bikin cannon gacha. Dan langsung coba di salah satu musuh. Jadi cannon ini damage-nya tergantung sama gacha kita. Dan tipenya juga termasuk gacha, kayak api, bolongin, atau racun. Dan di situ juga ada yang jualan cannon impianku, cannon api. Aku beli dan simpen dulu. Sesuai namanya, cannon tersebut bisa bikin api. Dan kalau dikomboin sama oil rain, apinya bakal nyebar kemana-mana. Di sini aku juga ngelawan bajak laut yang 4 tengkorak. Di situ mereka rame banget dan banyak equipmentnya. Kapalku aja nyampe sekarat. Lanjut lagi karena aku gabut, jadi aku hias pulauku. Aku tebang beberapa pohon dan taruh api unggun di ujung lereng. Dan rumput juga aku cabut-cabutin biar gak berantakan. Aku juga kasih api-api yang banyak biar gak serem pas malam. Dan tidur lagi. Di sini aku habiskan beberapa hari untuk cari blueprint dan lawan bounty. Bener-bener misinya di sini masih dikit. Dan kalau mau buka area baru pun pasti susah banget. Ada wilayah misi yang belum aku buka. Lalu jadinya aku lawan wanted saja, yaitu Kraken. What the fuck? Aku kira lawan Kraken satu badan, ternyata cuman lawan beberapa tentakelnya aja. Cara ngelawannya aku tinggal tembak kapal yang ada di sini dan Krakennya nyerang pakai tentakel yang lain. Krakennya juga bisa nyelam. Api masih nyala, cok. Dia juga bisa ngasih listrik dan akhirnya aku bisa ngalahin dia. Menang. Dengan begitu 7 boss wanted sudah terselesaikan. Yeay.
dan duitku banyak. Lihat, uangku sangat banyak sekali. Waktunya membantai bounty hunter. Lalu aku speedrun lawan bounty. Ini bisa dimasukin, cok. Dan disinilah tempat yang belum aku buka. Dan ternyata aku bisa mampir di sini. Aku bisa beli item, beli kru, equipment. Kapal juga ada, tapi kapalku lebih GG. Jelek semua, bagusan punya gua. Aku langsung mampir di sana. Di sana aku langsung disapa sama warlock, warga lokal. Dan dia ngasih poster wanted. Lalu aku berkeliling di kanan, ada wizard yang bisa aku rekrut. Dan ada orang namanya Leon. Dia mau ngajarin aku seni dalam berperang, tapi aku harus ngasih dia item yang dia mau. Aku pergi lagi ke kanan, ada orang yang menghalangi. Katanya tempat tersebut lagi dibikin sama developer. Aku masuk ke gudang ini, dan aku langsung jarah semua isinya. Dan masuk ke restoran, aku ngobrol dengan kokinya, lalu looting. Lalu aku masuk bangunan yang ada di dekat sampanku. Di situ ada orang yang ngantri. Aku juga bisa ke balkonnya dan ambil petinya. Lalu aku pulang dulu isi darah karena aku mau menghadapin salah satu wanted. Aku ke area bajak laut dan ngejar kapal yang kencang ini. Nabrak. Yes, sir. Wih, di pertarungan ini aku kesusahan karena musuh punya shield yang tebal. Belum lagi kru dan equipmentnya banyak, tapi tetap saja gak ada yang bisa mengalahkan aku. Menang, yes. Aku ambil imbalannya dan pulang. Kita rayakan dengan turu. Lalu aku pergi ke Goa Naga ini, dan aku mau menghiasnya. Treng. Jadi gue berteori katanya nobody know where it is, but Leon said something about facing death itself. Berarti harus ngajak kalah, cok. Ya udah, kita eksperimen, kita akan kalahkan diri kita sendiri. Anjas. Karena aku akan sengaja kalah, jadi aku simpen dulu kruku dan pakai kapal yang paling jelek. Lalu nyari kapal musuh yang terdekat, lalu membiarkan mereka menyerangku. Dan aku mati. Dan gamenya tamat. Yeay. Tapi bohong, di sini ada banyak mayat bajak laut dan salah satu mereka dijadikan tengkorak. Jadi tengkorak. Aku muncul dari langit-langit, lalu aku dikejar tengkorak tersebut. Karena aku terpepet, jadi aku lompat. Dan ada paus yang makan aku. Aku muncul di antah berantah dengan paus putih yang lagi tidur. Lalu ada makhluk kecil yang mungkul aku, dan aku hilang. Tapi muncul lagi. Hilang. Muncul lagi. Aku langsung ngobrol dengan paus ini, namanya Welgrim. Dia semacam pencabut nyawa di game ini. Lalu dia memanggil Nebler, si makhluk kecil tadi. Lalu dia nanya kemana jiwa yang lain. Nebler bilang tidak ada jiwa yang datang selama 100 tahun. Lalu aku jelasin tentang tengkorak yang ambil jiwa orang-orang. Lalu Welgrim minta bantuan aku yang nanti aku bakal dikasih imbalan. Dan juga aku bakal masih hidup. Dan dia juga ngasih tugas yaitu aku disuruh ngumpulin semua jenis ikan. Dan aku explore tempat ini. Lalu aku nemu spell revive. Aku juga dapat pisau yang langka, bisa jadi pisaunya Leon ada di sini. Lalu aku masuk ke ruangan ini. Ada jiwa yang sudah lama ada di sini. Dia menawarkanku nyanyian. Aku langsung buka locker ini dan ganti hari. Lalu ada berita tentang orang mabok yang katanya dia lihat tengkorak hidup. Aku tiba di pulauku dan locker dan Nebler juga ikut. Dia bilang kalau ada kru yang mati, bilang aja ke dia. Lalu dia juga minta bikinin rumah di sini. Aku langsung ngumpulin kayu dan kasih ke Nebler. Lalu aku save and sleep.
Ada berita yang bilang orang mabok yang tadi lihat kapal isinya tengkorak hidup. Aku balik lagi ke tempat Will Grim dan aku sudah kasih dia beberapa ikan. Dan karena tidak ada misi baru dan game ini masih early access, jadi gak banyak yang bisa aku lakukan dan hanya bisa mengakhiri game ini sementara. Kalau ada update, nanti aku bakal mainin lagi. Oke, si blip ya anjas. Udah capek.